Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Maulana Haris dengan NIM 44432301153 dari jurusan Ilmu Perikanan angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai Duncan New Multiple Range Test atau bisa disingkat DNMRT, yaitu salah satu metode statistik yang digunakan untuk melakukan uji perbedaan rata-rata antar kelompok dan analisis varians atau ANOVA. Teknik ini dikembangkan oleh David B. Duncan pada tahun 1995. Kemudian sebagai pengembangan dari uji-uji yang telah ada sebelumnya, dengan tujuan untuk memberikan cara yang lebih detail dan akurat dalam membandingkan rata-rata beberapa kelompok atau perlakuan. Latar belakang dari fungsi DNMRT yaitu uji ini digunakan sebagai ANOVA yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan di antara beberapa kelompok, tetapi tidak menjelaskan secara spesifik atau kelompok mana yang berbeda. Untuk mengatasi masalah ini dengan membandingkan tiap pasangan kelompok dan mengidentifikasikan kelompok mana yang berbeda secara signifikan dari yang lain. Teknik ini dianggap sebagai salah satu post-hoc atau uji lanjutan yang lebih mendetail. DNMRT juga memungkinkan peneliti untuk membandingkan kelompok-kelompok dalam sebuah eksperimen dengan menjaga tingkat kesalahan atau error rate biar tetap terkontrol. Langkah-langkah dalam DNMRT yaitu ANOVA terlebih dahulu. Sebelum menjalankan DNMRT harus dilakukan ANOVA terlebih dahulu. Jika hasil ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan di antara rata-rata kelompok, maka uji Duncan bisa dilakukan. Mengurutkan nilai rata-rata itu langkah yang berikutnya, yaitu langkah pertama dalam DNMRT adalah mengurutkan nilai rata-rata tersebut dari kelompok yang dibandingkan secara berurutan dari yang terkecil hingga yang paling besar. Kemudian melakukan perhitungan jarak kritis. Duncan menggunakan tabel khusus yang berisi nilai kriteria atau critical range yang bergantung pada tingkat signifikan, yaitu jumlah kelompok dan jumlah observasi per kelompok. Nilai Q yang digunakan untuk menentukan jarak yang dianggap signifikan antara dua kelompok yang perbandingan. Kemudian ada perbandingan antar kelompok, yaitu setiap pasangan rata-rata dari kelompok akan dibandingkan dengan menggunakan critical range. Jika perbedaan antar rata-rata lebih besar dari nilai critical range, maka kedua kelompok tersebut dianggap berbeda secara signifikan. Kemudian selanjutnya itu pengelompokan hasil. Setelah semua pasangan kelompok dibandingkan, Duncan akan mengelompokkan kelompok-kelompok tersebut menjadi grup-grup yang berbeda berdasarkan hasil perbandingan. Keunggulan Duncan New Multiple Range Test ini yaitu keakuratan dalam pengelompokan, yaitu DNMRT lebih akurat dibandingkan uji multiple comparison atau lainnya seperti 2K, karena ia tidak hanya memperhitungkan perbedaan antara rata-rata, tetapi juga ukuran sampel dan tingkat yang signifikan. Kemudian menghindari kesalahan tipe. Salah satu alasan metode Duncan sering digunakan adalah karena kemampuan untuk menjaga tingkat kesalahan lebih rendah dibandingkan uji lainnya. Kemudian metode berjenjang atau stepwise comparison, yaitu Duncan test menggunakan pendekatan berjenjang di mana ia mulai dari perbandingan yang paling besar dan bergerak ke perbandingan yang lebih kecil. Kemudian ada kelemahan Duncan atau kelemahan dari DNMRT tersebut, yaitu kecenderungan untuk lebih liberal dibandingkan dengan uji lainnya seperti 2K. Duncan test dianggap sebagai metode yang lebih liberal, artinya ia lebih cenderung menemukan perbedaan
yang signifikan, di mana perbedaan tersebut mungkin tidak terlalu signifikan secara praktis. Ini berarti ada kemungkinan terjadi kesalahan tipe yang lebih tinggi dalam beberapa kasus, terutama jika sampel yang digunakan terlalu besar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dari DMART tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.